Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi
dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebelum kita mau mulai ibadah kita pada hari Minggu ini, kita sama-sama buka di 1 Tesalonika 15 ayat 8. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu semua. Amin. Oke, sebelum kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Ya Tuhan, makasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau kami boleh beribadah sekali lagi ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Kami ada di sini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah setiap ibadah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan, layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ya Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami mau bersorak ya Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kalian. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
buat kebaikannya Tuhan. Buat hidup setiap kami ya Bapa, terima kasih Tuhan. Gak ada henti-hentinya Tuhan buat kami mengucap syukur sama Engkau Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Syikira bayara bayara. Mari sama-sama kita ucapkan terima kasihnya kita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Syikira bayara 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 bayara. Syikira bayara bayara. Syikira bayara 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 shande. Syikira bayara bayara boya shande. Syikira bayara 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 bayara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang telah Kau sediakan bagiku. Kami mau naikkan syukur kami ya Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Ya Tuhan, selalu baru ya Tuhan, setiap hari baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita sama-sama nyanyikan ini dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ya Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami sama-sama mau naikkan syukur kami ya Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
setiap hari dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Shikira bayara 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 bayara. Kuyara bayara moya shande. Kau terlalu besar Tuhan. Engkau layak kami sembah. Ditinggikan Tuhan. Kira bayara 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 shikira bayara 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 bayara. Besar setiamu Tuhan. Kira bayara bayara. Ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Shikira bayara 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 bayara. Sebab kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang besar Tuhan. sebab kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus.
Yarabakataka Yarabashika Rabataka Yaramashaka Yarabo Yarabakana Yaramashika Rabataka Ramashanda Kiribur Rabakataka Yaraboshika Rabu Rabakataka Yaraboshaka Rabaka Rabashanda Rikoto Shika Rabu Rabakataka Yaralaba Yarabaka Yarabashaka Dada Yarababa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Kami berdoa hari-hari ini biar setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah dalam ibadah online yang ada, semua dilawat Tuhan, semua dijamah Tuhan. Apapun kondisi kami dibangkitkan, kami dikuatkan, kami disegarkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Turun pengurapan pengajaran dari tahta Allah. Buka mata rohani, telinga rohani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Biar hamba-Mu hanya sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Dan sementara hamba-Mu sampaikan pesan dan isi hati-Mu, Tuhan menarik semua kami masuk dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Biar berkat gandum terbaik, minyak terbaik, anggur terbaik, Tuhan berikan berlimpah-limpah atas setiap kami. Dan hamba-Mu berjanji, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya setiap saudara dalam keadaan yang luar biasa. Yang dalam keadaan luar biasa katakan haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saudara saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema Great and Mighty Things. Ya, Great and Mighty Things. Mari sama-sama kita lihat dari firman Tuhan, yaitu Yeremia 33 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya percaya ini adalah tuntunan Tuhan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Amin. Tuhan minta hari-hari ini dalam situasi new normal, dalam situasi masih dalam COVID-19 dan resesi ekonomi ini, dalam situasi yang tidak menentu ini, Tuhan minta saudara dan saya berseru kepadanya. Yang mau katakan amin. Orang yang berseru kepada Tuhan, janji firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 3 katakan, Tuhan akan menjawab kita dan akan memberitahukan pada kita hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Inggris Yeremia 33 ayat 3 katakan, call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knows not. Ya, saya percaya setiap saudara saya, waktu kita berseru kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit, mungkin ada di antara saudara mungkin sedang mengalami dampak dari resesi ekonomi, mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami dampak dari situasi COVID-19 ini. Tapi Tuhan mau saudara saya berseru kepada Tuhan hari-hari ini, maka Tuhan akan menjawab kita. Bukan hanya sekedar menjawab, tapi Tuhan akan menyatakan kepada kita hal-hal yang besar, great and mighty things. Yang percaya katakan amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini perintah Tuhan bagi setiap kita hari-hari ini. Tuhan minta saudara saya berseru kepada Tuhan, ya, amin. Katakan sama-sama, berseru kepada Tuhan, haleluya. Orang yang berseru kepada Tuhan, saya percaya ini adalah orang-orang yang tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang bisa diandalkan. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa kita percaya. Hanya Tuhan satu-satunya yang sungguh-sungguh pasti akan menjawab kita. Amin. Hari ini saya akan share pada saudara dari 2 Tawari pasal 20, bagaimana Raja Yosafat satu hari mengalami satu tantangan. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 dan 2 katakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah
orang memberitahukan pada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Bapak Ibu Saudara, suatu laskar yang besar, dalam bahasa Inggris dikatakan great multitude, satu yang besar sekali, suatu yang luar biasa sekali. Dan saya percaya ini bicara tentang adanya ancaman, ini bicara adanya penyerangan, ini bicara tentang adanya tantangan, ini bicara tentang adanya intimidasi, ya, ada tekanan, ada masalah yang begitu bertubi-tubi, bahkan seolah-olah besar sekali datang menyerang Raja Yosafat. Apa yang terjadi pada Raja Yosafat waktu dia mendengar ada seorang yang memberikan informasi ada begitu laskar yang besar menyerang mereka. Raja Yosafat dikatakan dalam ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, dia menyerukan pada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini yang Tuhan mau agar terjadi atau kita lakukan atau respon kita. Seperti Yosafat pada waktu dia takut, pada waktu dia terintimidasi, waktu dia mendengar tantangan, ancaman, tekanan, masalah, persoalan, Yosafat mengambil keputusan yang tepat. Apa itu? Mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Waktu Yosafat mencari Tuhan, ayat 6 katakan, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap alam, segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Haleluya. Ini luar biasa saudara. Yosafat gak cuma sekedar berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Enggak. Tetapi Yosafat berseru kepada Tuhan dan dia mendeklarasikan bahwa Tuhan ada kuasa, ada keperkasaan di dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang di dalam surga, yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa, dan tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Saudara, ini hal yang luar biasa. Biar hari-hari ini seperti Yeremia 33 ayat 3, Tuhan minta saudara saya berseru kepada Tuhan. Kita berseru sungguh-sungguh pada Tuhan. Sambil kita mendeklarasikan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Engkau Allah pemenang, Engkau Allah pembuat mujizat, Engkau Allah yang perkasa. Saya percaya sama seperti waktu Yosafat berseru di hadapan Tuhan, dia katakan kuasamu, kedahsyatanmu, keperkasaanmu, gak ada yang bisa melawan Engkau. Maka apa yang terjadi? Tuhan turun tangan dan Tuhan menjawab Yosafat. Haleluya. Dikatakan pada ayat yang ke-14 dan 15. Lalu Yahasiel, ya, yaitu seorang dari orang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan. Ya, dan lalu Yahasiel berkata, berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Haleluya. Saya percaya ini yang akan Tuhan juga nyatakan bagi setiap kita. Waktu kita berseru kepada Tuhan, waktu kita berseru kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita percaya Tuhan akan turun tangan atas persoalan kita percaya Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menjawab kita. Seperti halnya Tuhan memakai Yahasiel yang dihinggapi oleh roh Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada Yosafat, dan dengan katakan jangan takut dan terkejut. Saya percaya hal yang sama pun hari-hari ini di tengah kondisi new normal. Kita nggak tahu ke depan ini seperti apa saudara. Kita nggak mengerti ke depan ini seperti apa. Tapi kita percaya waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak ya saudara, apa yang terjadi waktu Yosafat mendengar pesan Tuhan ini melalui Yahasiel? Ayat 17 katakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan bagimu.
Janganlah takut, ya, janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ini yang disampaikan kepada Yosafat, dan luar biasa. Saya percaya Yosafat dikuatkan, Yosafat tidak takut lagi, Yosafat tidak terkejut lagi, dan Yosafat bertekad mengambil tindakan maju besok untuk berperang. Waktu Yosafat maju berperang, Alkitab mencatat Yosafat dengan seluruh bangsa Yehuda yang ada, mereka naikkan pujian, penyembahan, sampai mereka datang atau mereka melangkah ke tempat medan peperangan yang ada. Ayat 24 katakan, begitu mereka tiba di peninjauan, di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok di tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Apa yang terjadi, saudara? Waktu Yosafat dengan orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, mereka berjalan dengan doa, pujian, penyembahan. Mereka datang ke dalam lembah di mana mereka akan bertemu dengan tentara atau Bani Amon, Moab, Menunim yang menyerang. Apa yang terjadi? Mereka tiba di tempat itu dengan tercengang-cengang. Kenapa? Karena musuh sudah lebih dahulu saling membunuh. Mereka terpukul kalah, tidak ada yang terluput. Ayat 24 katakan, lalu yang Yosafat dengan orang Yehuda lihat hanya bangkai-bangkai yang ada di tanah. Haleluya. Saya percaya waktu kita berseru kepada Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, Tuhan menjawab apa yang menjadi isi hatinya bagi kita. Kita melangkah dengan iman, walaupun dengan doa, pujian, penyembahan, Tuhan buat mujizat, perkara besar terjadi. Saya percaya bukan hanya Yosafat akan ngalamin, saudara pun dan saya akan ngalamin. Amin. Waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu saudara, mari kita lihat ayat yang ke-25. 2 Tawari 20 ayat yang ke-25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turut untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang yang berharga. Ya, yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Ya, kapasitas mereka membawa itu ternyata walaupun orangnya banyak tidak sanggup, saudara, untuk membawa jarahan yang begitu banyak. Dan Alkitab berkata 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini waktu mata kita tertuju kepada Tuhan seperti Yosafat, kita berseru kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan menjawab kita. Bukan hanya musuh kalah, bukan hanya mereka datang dan melihat cuma tinggal bangkai, tetapi yang luar biasa, Tuhan memberikan satu berkat yang luar biasa. Mereka menjarah dengan jarahan yang begitu banyak. Sampai 3 hari mereka menjarah berkat yang luar biasa, berkat yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini jadi isi hati Tuhan hari-hari ini. Di tengah suatu situasi new normal, segala sesuatu yang tidak jelas, segala sesuatu yang belum tahu kapan selesainya kondisi atau pandemi COVID-19 ini, belum tahu kapan selesainya efek domino yang terjadi dari COVID-19 ini. Tuhan mau saudara dan saya punya hati yang fleksibel terhadap perubahan. Amin. Hati yang fleksibel terhadap perubahan ini adalah kunci untuk kita bisa terus mengalami atau mengikuti setiap perubahan-perubahan yang ada, baik yang enak maupun yang tidak enak. Tapi saya percaya di situasi yang tidak menentu ini, waktu kita punya hati yang fleksibel terhadap perubahan, kita tahu setiap perubahan demi perubahan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Oleh karena itu pastikan situasi yang ada sekarang bukan membuat engkau down, bukan membuat engkau terpuruk, bukan membuat engkau patah semangat,
bukan membuat engkau mungkin jadi frustrasi, bukan membuat engkau mungkin jadi stres, ataupun membuat engkau jadi kehilangan pengharapan. Tetapi situasi yang ada, engkau ambil untuk berseru kepada Tuhan. Engkau ambil untuk kau memusatkan atau memfokuskan pandanganmu kepada Tuhan. Dengan hati yang fleksibel terhadap perubahan, saya percaya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu disediakan Tuhan bagi setiap saudara saya yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin, haleluya. Mari kita berdoa. Horiboto karamashi karaboto karabata kaya ramashanda kikarabaraba kaya ralabosyakata karalamashanda hinaramata kuria rabashika ya rabakuria rabashika rabakarabashanda hirabata kuria rabasikata kaya ralabakaya ralabaya ralaba kuria rabashika ya rabakuria rabaya ralabaya 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 ralaba. Hambamu berdoa untuk anak-anakmu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, yang hari-hari ini sedang mengalami dampak dari COVID-19, di mana mungkin ada di antara kami yang sudah masuk dalam kejenuhan, yang putus asa, yang mungkin sempat mengalami kekhawatiran, mengalami resesi ekonomi, yang mungkin juga sakit, mengalami sakit penyakit. Hari ini kami berdoa, kami minta mujizat Tuhan turun atas setiap anak-anakmu di rumah-rumah yang ada. Mujizat Tuhan turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kau sembuhkan, yang putus asa, yang putus pengharapan, yang stres, yang frustrasi, Engkau bangkitkan kami kembali. Engkau berikan kami kekuatan untuk kami berseru kepada Tuhan. Karena kami percaya janji firman-Mu katakan, pada saat kami berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kami. Dan Kau akan memberitahukan pada kami hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yang belum kami ketahui. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, mampukan kami punya hati yang fleksibel terhadap perubahan, sehingga tantangan persoalan apapun yang hari-hari ini kami alami, kami hadapi, kami tidak lemah, kami tidak goyah, kami tidak putus asa, kami tidak menjadi kehilangan pengharapan, tapi kami terus bangkit. Karena waktu kami berseru kepada Tuhan, kami punya pengharapan yang dahsyat, kami punya pengharapan yang luar biasa, dan Tuhan pasti akan menjawab kami dan memberitahukan pada kami hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yang belum kami ketahui. Great and mighty things akan terjadi dalam hidup kami. Kami terima hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima impartasi firman-Mu, kami terima impartasi pengurapan-Mu. Kami percaya mujizat Tuhan sudah terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan